Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti penuh sukacita kan? Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat sebuah lagu yang mengatakan Selamat Pagi Bapak. Tuhan tolong kami dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Biar apa yang kami lakukan di dalamnya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita menyanyi lagi dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Tante Julius minta anak-anak untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bawalah persembahanmu.
pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hai, Salam. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anak-anak di minggu pagi ini. Semoga semuanya sehat-sehat, sukacita, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu pagi ini adalah Tuhan penolongku. Tuhan penolongku diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9b, 9a. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti akan firman-Nya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di minggu pagi ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kehidupan bagi kami, bahkan kesempatan untuk kami memuji Tuhan, untuk kami sekolah minggu, dan saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu. Tolong juga Bu Guru yang menyampaikan supaya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan tolong kami supaya kami mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan dari Yesaya pasal 50 tadi, ayat 4 sampai ayat yang ke-9b. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Tuhan tadi, siapa yang punya pengalaman ditolong Tuhan?
Coba ingat-ingat. Pasti ada yang punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Mungkin contohnya ketika kita berjalan atau naik kendaraan, kita tiba-tiba hampir kena tabrakan seperti itu, kena celaka. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya, dan kita terhindar dari bahaya itu. Atau mungkin kita sedang tidur, kita bermimpi buruk. Pernahkah seperti itu? Mimpi buruk, ada orang jahat mau tangkap kita. Terus kita ketakutan dan kita berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Dan Tuhan bangunkan kita dan kita terbangun, dan mimpi buruk itu pun lenyap. Atau juga kita mendapat kesulitan-kesulitan, mungkin dalam pelajaran, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya dimampukan untuk mengerjakan tugas ini. Dan Tuhan menolong kita pada saat itu. Itu adalah contoh-contoh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau juga mungkin ketika kita sakit, kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya, dan Tuhan menyembuhkan kita. Nah, itu bukti dari pertolongan Tuhan. Dan bahkan pertolongan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Hanya saja kita kadang tidak menyadari bahwa kita bisa melakukan apa saja itu adalah karena pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah roh. Allah kita itu adalah roh. Jadi dia tidak kelihatan menolong kita, tidak kelihatan tangannya membantu kita, menolong kita. Tetapi dia benar-benar ada, dia benar-benar hadir, dia menolong kita. Kita tidak melihat Tuhan itu, tetapi dia ada bersama dengan kita. Dia adalah roh, roh itu tidak kelihatan. Dia hanya bisa kita rasakan pertolongannya, pimpinannya. Makanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu baik yang baik maupun yang jahat, Tuhan melihat. Karena dia ada di mana-mana, karena dia adalah roh. Nah, hari ini kita secara khusus belajar pertolongan Tuhan dalam hal membela dan memperjuangkan kebenaran, seperti yang Nabi Yesaya tadi firmankan di dalam pembacaan yang kita bacakan tadi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, siapa yang pernah diejek atau dibully oleh teman atau oleh orang lain? Siapa? Pasti ada ya, kita pernah merasakan. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Pasti sedih ya kalau kita dibully, diejek, diolok, pasti sedih. Atau mungkin bahkan kita sampai menangis seperti itu. Nah, apa yang kalian lakukan kalau mengalami hal yang demikian? Apa yang kalian lakukan? Mungkin ada yang ingin membalas akan apa yang orang ejekkan, orang yang mengejek itu. Kita rasanya mau membalas dia, meninju dia, memukul dia seperti itu. Nah, itu biasa yang kita lakukan. Nah, ada seorang anak bernama Lina ya. Lina ini dia anak yang tekun dan baik hati, tetapi susah berbicara kalau di depan umum. Nah, suatu ketika di ibadah sekolah minggu, dia diminta oleh ibu guru untuk berdoa. Wah, dia kaget seperti itu.
aduh Bu Guru jangan saya, aku nggak bisa Bu Guru, dia seperti itu ya. Teman-temannya tertawa, ih gitu aja nggak bisa, ih, terus diketawain, diolok-olok seperti itu. Tapi Lina bertambah gugup seperti itu ya. Dia bertambah gugup, jantungnya dak dikduk. Bu Guru katakan, ayo Lina, nanti Bu Guru dampingi, temani di depan. Lina semakin gugup seperti itu, tetapi dia ingin juga melakukannya karena dia sudah lama rindu bisa berdoa, bisa memimpin ibadah atau membawa persembahan. Dia punya kerinduan seperti itu, tetapi dia punya penyakit gugup, punya penyakit takut melakukan sesuatu yang baru. Nah, dia memberanikan diri, dia berdoa dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya. Kemudian dia berdiri, teman-temannya ngejek-ngejek, seperti itu. Dan Lina tenang, dia mulai berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam sepanjang minggu lalu. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan dan seterusnya. Amin. Dia bisa berdoa dengan baik, karena Tuhan menolong dia. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya dalam hatinya. Seperti itu. Dan Tuhan menolong dia, memampukan dia untuk berdoa. Luar biasa. Tuhan itu selalu tolong kita ketika kita berseru kepadanya. Nah, dalam pembacaan kita tadi, tema kita tadi adalah Tuhan penolongku. Dalam pembacaan tadi di dalam kitab Yesaya adalah seorang nabi. Kemudian kitab Yesaya yang kita baca tadi adalah tulisan dari Nabi Yesaya. Nabi itu apa sih Bu Guru? Nabi adalah orang yang bekerja untuk Tuhan, orang yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang membawa orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan kembali kepada jalan Tuhan, menegur orang-orang yang sudah berdosa, sudah meninggalkan Tuhan, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Itu tugas seorang nabi. Nah, Yesaya adalah seorang nabi dalam Perjanjian Lama. Nama ayahnya adalah Amos, dan Yesaya ini berasal dari kota Yerusalem. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang sedih, orang-orang yang jauh dari Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Dia mengajak untuk bertobat, mengajak untuk kembali melakukan perintah Tuhan. Yesaya mengingatkan kepada mereka untuk tidak berbuat jahat lagi, untuk tidak berbuat salah. Nah, orang-orang yang Yesaya tegur ini, Yesaya ajak ini, mereka ada yang tidak suka dengan Yesaya. Seperti tadi Lina tadi, ada yang mengejek, ada yang menertawakan Yesaya. Ah, kamu itu ngomong apa sih? Ngomong tentang Tuhan. Ada juga yang bahkan sampai memukul Yesaya. Tadi dalam firman Tuhan itu mencabut jenggotnya, seperti itu, menyakiti Yesaya karena dia menyatakan kebenaran, mengajarkan kebenaran. Mereka tidak suka akan hal itu. Nah, tetapi Yesaya tidak takut. Dia tidak takut, dia tetap menyatakan kebenaran, dia tetap menyampaikan firman Tuhan. Tadi dalam pembacaan kita dikatakan ayat 4, Tuhan Allah
telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, Tuhan menolong Yesaya dengan Tuhan memberi lidah seorang murid, supaya dengan perkataan ia dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Kemudian Tuhan menolong dia dengan mempertajamkan pendengarannya untuk mendengar akan perintah Tuhan. Dan Tuhan, ayat yang kelima, membuka telinganya dan dia tidak memberontak. Yesaya tidak memberontak kepada Tuhan. Dia tetap mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, itu karena Tuhan menolong Yesaya demikian. Ayat yang ke-6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Kasihan sekali, dia diludahi, dipukul, disakiti seperti itu, diejek-ejek, tapi Yesaya tetap memberitakan firman Tuhan. Ayat yang ke-7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Tuhan Allah penolong aku, kata Yesaya. Kemudian ayat yang ke-9, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Itu keyakinan Yesaya bahwa Tuhan itu penolong kita. Tuhan itu penolong Yesaya. Dia juga adalah penolong kita untuk terus melakukan kebenaran, untuk terus menyatakan apa yang salah dan melakukan yang benar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari Nabi Yesaya, mari kita ikuti bahwa kita harus berani mempertahankan kebenaran, harus berani untuk mengatakan yang salah kepada sesuatu yang salah. Misalkan teman kita mau mencuri, kita harus berani mengatakan, tidak boleh, itu tidak baik, itu perbuatan dosa, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berani mengatakan seperti itu. Atau kita diajak oleh teman untuk berkelahi dengan orang lain seperti itu, kita harus berani mengatakan, aku tidak mau. Itu adalah perbuatan yang jahat, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah berdosa. Nah, walaupun mungkin teman-teman kita bilang, kamu tidak mau teman sama kamu tidak bisa diajak seperti itu, kamu tidak kompak seperti itu. Nah, anak-anak, ketika kita menghadapi tantangan untuk melakukan kebenaran, kebaikan, kita minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan itu selalu siap menolong kita kapanpun, apapun masalah kita, Dia akan menolong kita ketika kita mau berseru kepada Tuhan, mau meminta pertolongan Tuhan. Mari, setiap apapun yang kamu hadapi, mungkin lagi sakit, Tuhan Yesus tolong saya beri kesembuhan. Kita mau ulangan, Tuhan Yesus tolong saya mau ulangan, beri saya kepintaran, beri saya hikmat yang dari Tuhan. Nah, dan Tuhan selalu akan menolong kita dalam hal apapun juga dalam kehidupan ini, karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dan selalu siap untuk menolong kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat hafalan kita minggu ini adalah dari kitab Mazmur 33 ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan demikian, jiwaku menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Pendek saja ya ayatnya, kalian hafal nanti
divideokan dan kirim ke grup sekolah minggu atau ke guru sekolah minggu, nanti akan dimuat. Anak mau menghafal ayat ini. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah penolong kami, bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Jadi kami tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam segala kesulitan Tuhan siap menolong, apalagi dalam hal kami mempertahankan kebenaran, kebaikan dalam hidup kami. Tuhan pasti menolong kami, memberi kemampuan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak semua sepanjang minggu ini dalam mereka belajar di sekolah maupun di rumah. Tuhan tolong supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan lancar, dan diberi kepintaran yang dari Tuhan. Begitu juga orang tua diberi sehat-sehat, usaha dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Kakak Natali yang cacar, Tuhan pulihkan sempurna kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga ada anak-anak lain yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, berikan kesehatan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, demikian firman Tuhan untuk kita minggu ini. Kiranya Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan cerita yang berbeda dan lebih seru lagi. Shalom. Anak-anak yang manis, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menaikkan lagu-lagu pujian kita, dan pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan jalan serta Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih